dari masa ke masa dalam melawan segala bentuk kebiadaban, segala bentuk penjajahan, segala bentuk invasi. Memberikan perlindungan kepada kurang lebih 1.200 pasukan Indonesia yang di Lebanon, lakukan perdamaian dunia di Lebanon. Pada kesempatan yang sangat baik ini ada beberapa sikap yang penting untuk kita sampaikan. Yang pertama tentunya empati dan juga dukungan moral bagi keluarga korban serangan ini. Dan insya Allah kita juga akan ke rumah duka. Kami dapat kabar nanti jenazah dalam waktu dekat akan dipulangkan ke Indonesia via Jakarta. Nanti kita akan update informasinya dan insya Allah kita juga akan berkunjung ke rumah duka. Kemudian yang kedua, serangan yang terjadi di Lebanon ini juga bentuk nyata dari pelanggaran serius terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701 serta pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Jadi ini tidak semata-mata pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB juga hukum humaniter internasional, ini juga bentuk dari praktek penjajahan gaya baru. Nah, pada saat yang sama kita juga meminta kepada UNIFIL untuk membuka investigasi independen, kemudian melakukan apa yang disebut dengan investigasi yang memastikan yang bertanggung jawab harus dihadapkan pada pengadilan internasional. Kemudian kita juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk melindungi kurang lebih 1.200 prajurit Indonesia yang masih bertugas di Lebanon dan memastikan keselamatannya. Karena memang pasukan perdamaian ini dipersiapkan untuk peacemaker, untuk menjadi pasukan penyokong perdamaian, bukan pasukan peras. Jadi harapan kita kepada Presiden untuk melindungi. Nah, cara melindunginya ada macam-macam. Bisa dengan menarik seluruh pasukan perdamaian ini kembali ke Indonesia dulu demi keselamatan seluruh pasukan yang ada. Bisa dengan cara yang lain, misalnya dengan diplomasi internasional, dengan komunikasi internasional, karena pasukan perdamaian ini tidak hanya dari Indonesia, pasukan perdamaian ini juga dari banyak negara. Nah, yang lain teman-teman saya hormati, apa yang terjadi di Lebanon itu sekaligus membangun refleksi bagi kita agar juga Presiden mengevaluasi kembali keberadaan Indonesia di BOP. Jadi ini momentum yang tepat untuk keluar dari BOP. Jadi semakin kita tidak percaya bahwa BOP itu akan membawa perdamaian. Jadi bagaimana kita mau melindungi masyarakat yang di Gaza misalnya. Pada saat yang sama ada 3 prajurit TNI yang berangkat ke sana dengan kemuliaan hati untuk membawa nama besar bangsa Indonesia justru meninggal, dan pemerintah harapan kita untuk memberikan perlindungan di masa yang akan datang. Jadi pada prinsipnya kebiadaban ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus tegas, harus berani
tidak cukup hanya mengutuk saja, tetapi juga mendorong ada investigasi independen yang dilakukan oleh UNIFIL, dan pemerintah Indonesia kita harapkan untuk aktif di dalam investigasi itu. Ibrahim Zolfaghori, sosok tentara Iran ini viral karena video asiknya sedang bermain skateboard sambil meminum jus di saat rudal-rudal Iran sedang diluncurkan di belakangnya. Dalam peperangan yang sedang terjadi, tentu saja ini bukan sekedar video pamer. Ada pesan tersirat yang seakan-akan ingin menegaskan kepada pihak musuh bahwa pasukan Iran sama sekali tidak ketar-ketir menghadapi Israel dan Amerika Serikat. Tidak hanya dalam video ini Ibrahim Zolfaghori muncul di depan kamera. Ibrahim adalah suara resmi dari Iran. Gaya bahasa yang blak-blakan kian membuat juru bicara ARGC ini semakin jadi pusat perhatian. Ada yang menyebut Ibrahim Zolfaghori memiliki pangkat brigadir jenderal, ada juga yang menyebut letnan kolonel. Pria yang tampak berusia rentang 45 hingga 55 tahun ini memang misterius, nyaris tidak ada info soal sosoknya. Yang pasti ia adalah wajah dari komunikasi militer Iran yang sedang berkonflik. Ia memang tidak ada di garis depan medan pertempuran, namun memainkan peran penting dalam strategi komunikasi Iran. Di era modern seperti sekarang ini, perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di depan kamera, di pemberitaan, dan di benak penonton dunia. Menghadapi ancaman Presiden Amerika Serikat, Ibrahim tidak takut. Malah ia balik mengatakan bahwa tentara-tentara Amerika bakal menjadi santapan lezat ikan hiu di Teluk Persia. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد. Rekaman tersebut memperlihatkan serangan yang mengenai sebuah truk, kendaraan, dan pesawat terbang yang kemudian diselimuti asap dan api. Tanggal dan lokasi pasti dari video yang dibagikan oleh Senkom tidak dapat diverifikasi. Ketegangan meningkat di seluruh Timur Tengah sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari. Setelah sekolah putri di Minab Iran menjadi sasaran serangan brutal Amerika Serikat dan Israel, kini sebuah universitas di Teheran juga diserang. Universitas Sains dan Teknologi Teheran Iran hancur diserang Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu malam. Kobaran api masih terlihat di lokasi dengan bangunan di dekat Fakultas Sains Dasar hancur. Kampus ini merupakan salah satu kampus terbaik Iran. Berdasarkan hukum humanitarian internasional, kampus tidak boleh menjadi target serangan. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.